saja tanpa berlama-lama kita akan berbincang dengan Sidul anak sekolahan yang kini berkontestasi di Pilkada Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rano atau Bang Dul nih manggilnya nih, yang mana nih? Waalaikumsalam, apa kabar, Po? Aku panggil Po aja ah. Batak loh, tapi dipanggil Po nggak apa-apa. Makasih ya. Nggak apa-apa, kalau udah di Jakarta kita panggil Po semuanya. Siap. Sehat Bang? Biasa. Sehat? Alhamdulillah, pegel. Pegel, oh iya ya. Kayaknya lagi padat-padatnya nih, Bang Dul nih. Karena Mulai minggu padat, lalu, mulai padat. Oh mulai padat ya. Minggu lalu kan baru Iya. daftar, lalu habis itu Iya. ada tes kesehatan. Baru minggu Bener. ziarah, hari ini belusukan. Jadi sebenarnya apa sih fokus kegiatannya nih sekarang nih? Belusukan kah atau seperti apa? Ya, ini kan sebetulnya waktunya sosialisasi karena memang masa kampanye kan belum mulai kan. Kampanye baru dilakukan setelah penetapan. Nah, jadi sekarang lah waktunya kita sosialisasi. Ya, hari ini saya berjalan yang dekat-dekat saja. Kebetulan saya masih tinggal di daerah perkampungan padat di Jakarta. Nah, namanya daerah Lebak Bulus. Ya, kebetulan lokasi syuting saya Sidul ini di sini. Nah, tadi saya jalan-jalan ke belakang, ya ketemu dengan tetangga yang memang dulu tahu lah bagaimana saya ada di wilayah ini. Gitu, sebetulnya itu aja. Baik, berarti masih sosialisasi ya, ketemu dulu dengan Ya. warga, kayak flashback ya kalau kata anak zaman sekarang ya. Nah, kalau kita mau tarik mundur dikit nih, Bang, boleh dong cerita sedikit di spill gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba akhirnya Bu Megawati memberikan penugasan, Dul, kamu harus maju di Pilkada Jakarta, apa tuh pertimbangannya? Mbak, jadi ya arti gini, seminggu sebelum saya memang diperintahkan ibu, saya sudah mendengar bahwa ya kalau bahasa bilang bisik-bisik tetangga, saya akan dipilih menjadi wakil gubernur. Cuman jujur, waktu itu saya mendengar hanya dua nama. Nama pertama ya Bang Anies, nama kedua Ahok. Jadi itu yang saya punya persepsi kan. Nah, jadi pada waktu saya dipanggil ibu secara resmi, dipanggil, diundang makan siang sama-sama, tiba-tiba ibu perintah, dia bilang, no, ini saya bicara sebagai ketua umum, hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya perintahkan jadi wakil gubernur Provinsi DKI atau DKJ mendampingi Mas Pramono Anung. Saya jujur agak kaget mendengarnya, Mbak. Hah? Yang pertama saya kaget nama Mas Pram. Saya bilang, Bu, izin Bu, apa Mas Pram mau? Nggak ada istilah tidak mau, ini perintah sama seperti kamu, tidak ada diskusi. Nah, jujur Mbak Sa, yang bikin aku agak terkejut, ini berulang-ulang selalu saya cerita. Ibu bicara kepada saya, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. Ini akan pergi. Saya bilang, maksudnya apa Bu? Jakarta bukan ibu kota lagi, dia akan menjadi DKJ. Nah, setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, apa isinya? Nah, yang bikin saya agak tersentak di saat ibu menunjuk saya, kamu kan orang Betawi. Nah, sekarang setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, kemana masyarakat Betawi? Wah, saya langsung terngiang teriakan almarhum Babe. Dul, sekali-kali gue mau lihat lo jadi gubernur. Itulah yang membuat imajinasi saya terus berjalan. Terus kemudian saya katakan pada ibu, kalau memang itu perintah ibu, saya siap untuk menjalankan. Nah, itulah malam itu saya langsung ke rumah Mas Pram. Saya tidak pernah meragukan kemampuan Mas Pram. Mas Pramono ini kan beliau ini, wah saya tahu, sekjen partai, 4 kali jadi anggota DPR, beliau seskap, menseskap, artinya saya sangat paham bagaimana secara administrasi kepemerintahan, kenegaraan, mereka udah ngelotok lah. Artinya sebetulnya level Mas Pram ini bukan gubernur, level beliau ini adalah mestinya menteri. Makanya saya bertanya, apa Mas Pram mau? Wah, ternyata karena juga sama ya, kami ini kader, kita dididik sebagai kader partai, kalau memang sudah penugasan harus kita patuh pada tugas yang memang diberikan kepada kita. Intinya begitu, makanya kita bilang ya udah Mas, kalau gitu yuk kita bismillah. Ya bismillah kita. Gitu. Baik, dengan bismillah ya, yakin berjalan ya. Nah, Ya. tadi kan katanya Ibu, kalau Jakarta udah nggak jadi ibu kota, gimana Jakarta ke depannya? Nah, kalau kita lihat sekarang Jakarta dengan segala hiruk pikuk dan kompleksitasnya nih, Bang Dul, bagaimana Anda melihatnya? Apakah sudah ada target kira-kira misalnya nanti dipercaya sama warga Jakarta? Apa yang mau diperbaiki? Apa yang akan dibenahi?
Mbak, saya mungkin hampir 11 tahun menjadi birokrat atau masuk dalam dunia kepemerintahan. Saya awali dari 2008 menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Kemudian 2012 saya menjadi wakil gubernur di Banten dan menjadi gubernur di Banten. Pemerintah daerah itu, Mbak, sebetulnya sudah punya pakem dalam pemerintahan. Dia hanya mengerjakan dua urusan. Yang pertama dikatakan urusan wajib. Yang kedua adalah urusan pilihan. Nah, urusan wajib ini adalah hak dasar masyarakat. Misalnya pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, itu adalah hak dasar. Nah, jadi kita nggak bisa keluar daripada memang guidance dari sebuah pemerintah daerah. Apalagi sekarang misalnya APBD DKI sudah diketuk oleh DPRD. Tahun 2024-2025 anggaran APBD-nya ada 85 triliun. Pekerjaannya apa saja? Ini. Nah, artinya bukan berarti kita tidak punya misi atau visi misi. Kita siap. Cuman artinya visi misi ini baru bisa kita laksanakan setelah masuk dalam rencana 2025-2026. Nah, secara basic kita sangat paham. Saya minta maaf, saya katakan saya paham. 11 tahun saya masuk di pemerintahan, saya pernah menjadi gubernur di Banten, dan saya pernah menjadi ketua tim koordinasi pimpinan daerah Jabodetabek Punjur. Jadi waktu itu saya adalah penanggung jawab Jabodetabek Punjur. Nah, Jakarta ini spesifik, Mbak. Siang dia menjadi 14 juta, malam menjadi 9 juta. Kemacetan Jakarta itu sudah realita yang harus kita hadapi. Nah, kemacetan itu sebetulnya terjadi pada jam-jam yang memang kunjungan pekerja yang dari daerah masuk ke Jakarta. Nah, itulah saya katakan, Jakarta di siang hari 14 juta, di malam hari 9 juta. Nah, yang 4 juta masuk ini yang diatur. Makanya maaf, Bang Yos membuat busway. Pak Fauzi bikin MRT misalnya, walaupun prosesnya panjang. Kemudian Ahok menyiapkan sarana yang lain. Artinya, begitu juga Bang Anies. Nah, artinya konsep pemerintahan itu sebetulnya sudah terencana, tinggal kita kapan kita memulai melaksanakannya. Nah, jadi inti dasar sebuah pemerintah daerah itu hanya melakukan dua kegiatan, yaitu wajib dan pilihan. Jadi itu, Mbak, sebetulnya. Baik, kemudian kalau kita bicara Pilkada Jakartanya sendiri nih, Bang Dul, kan ada dua pasang lagi nih. Kalau Anda melihat dua pasang lagi ini seperti apa nih? Jadi seperti semakin merasa ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru kah atau seperti apa? Dan kemudian susunan tim saya sendiri, akankah menarik juga nih, kan ketemu sama Mas Anies ya kemarin, apakah juga ada orang lain di luar kader partai atau gimana susunannya? Jadi sebetulnya ya maaf ya, ketemu Bang Anies itu kebetulan, Mbak Sa, kebetulan. Jadi kebetulan memang saya sebetulnya pagi itu ada kegiatan di teman-teman di SMA 6, jadi kita ada komunitas 6, 9 dengan 11. Artinya komunitas Bulungan itu sedang melakukan kegiatan olahraga, yaitu fun walk gitu kan. Nah, kemudian saya tahu Mas Pram ini kan olahragawan, beliau ini kan waduh goeser kan, dia sepedanya luar biasa kan. Nah, saya bilang, no, yuk sekalian kita jalan yuk di Car Free Day. Ya udah, saya pun jalan. Walaupun jujur saya terkejut juga. Saya jalan, Mbak, bayangin dari GBK sampai HI. Asik juga kan? Nah, kita nggak menyangka akan ketemu Mas Anies. Bang Anies nggak ketemu. Jadi memang kita dengar Bang Anies ada di Pinisi katanya. Kita udah jalan tuh, udah naik di duku atas. Ya kan kita tetap jalan karena memang kita punya tujuan sampai ke sana. Jadi dari GBK ke HI, dari HI balik gitu kan. Nah, nggak taunya nggak ketemu kita di Pinisi. Nah, waktu kita pulang balik lagi ke GBK, udah mau ke mobil. Teman bilang, "Bang, ada Bang Anies tuh. Bang Anies di mana? Tuh di seberang." Ah, ya Mas Pram tuh ya bukan mengejar, tapi kita ya berjalan menuju ke Bang Anies lah. Ya, kita ngobrol di situ. Ya, kebetulan teman-teman kan nanya, "Bang, gimana Bang Anies?" Wah, saya bilang, waduh kalau Bang Anies mau jadi tim pemenangan kita asik nih, gitu. Sebetulnya itu intinya, gitu loh, Mbak. Baik, jadi kebetulan ya, tapi kalau misalnya terrealisasi pun tak masalah ya sebenarnya kalau dari Mas Pram dan juga Bang Dul ya. Memang Bang Anies mau, wah asik, gitu kan. Baik, menambah kekuatan tim nih berarti. Tapi kalau tadi berbicara dua pasang lagi nih yang akan juga berkontestasi di Pilkada Jakarta, Bang Dul ngeliatnya gimana nih kekuatan dari masing-masing? Kita sebetulnya, maaf ya Mbak, saya jujur, kita happy. Kita happy berarti kita nggak ketemu kota kosong. Maaf Mbak, saya juga tidak berani mendeklar. Cuman saya kan
banyak didatangi ya teman-teman semua sahabat terutama ya dari orang masyarakat Jakarta. Dia pada bilang, Dul, lu kasih tahu dong sama mereka, warga Jakarta ini bukan kayak cucian kotor yang dimasukin ke kotak kosong. Kita ini punya harga diri, gitu kan. Jadi ada kegelisahan, waduh, ini kalau kotak kosong atau cuma satu, nggak seru. Nah, makanya keputusan MK itulah yang merubah semangat. Nah, ini semangat masyarakat Jakarta ini berkembang nih, Mbak. Seru nih, kita jujur nih, ini David sama Goliat nih istilahnya kan. Kita 14%, mereka 86%. Makanya saya bilang, ini kalau menang asik nih. Kalau kalah kita nggak malu. Jadi artinya kita siap. Kita siap bertempur dalam konotasi positif ya Mbak, bukan bertempur ada kita perang. Tidak seperti itu. Kita mau pilkada di DKI ini bahagia, happy. Kita semua sama-sama senang. Tapi memang kompetisi harus dipertandingkan dan pasti ada pilihan. Harus kita siap menang dan harus kita siap kalah. Baik, semuanya harus dijalani ya, Bang Dul. Terakhir, Bang Dul, nanti ke depannya selama masa kampanye, apakah akan berjalan sendiri, ada pembagian tugas yang spesifik nggak dengan Mas Pram? Atau akan bareng-bareng nih turun? Nggak mungkin bareng-bareng, Mbak. Mungkin di satu tempat kita akan ketemu. Kita ini cuma punya waktu kira-kira tinggal 82 hari. Artinya dengan masa yang pendek ini dan kemudian dengan area yang luas, tentu harus ada pembagian. Nah kita kan maaf, saya kebetulan di DPP, dan jadi memang unsur partai sudah bergerak untuk memapping. Sekarang kita, ya artinya kita mengkonsolidasi dengan teman-teman relawan. Jadi kita nggak mungkin bisa datang di satu tempat, kecuali memang, maaf, mungkin kampanye akbar barangkali bisa. Tapi kalau yang lain kita harus belah, Mbak. Nggak mungkin kita satu tempat. Kalau itu kita kehabisan waktu, gitu, Mbak. Baik, berarti kerja tim ya nantinya ke depannya. Baik, Betul. terima kasih Bang Dul atau Rano Karno, Bacawagup untuk Jakarta 2024. Selamat bertanding, kita nantikan bagaimana nantinya hasil dari Pilkada serentak 2024. Salam sehat.